Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Putriani Sihombing dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan rumpun keilmuan Civics. Akar ilmu Civics adalah ilmu politik. Secara akademik, ilmu politik merupakan akar keilmuan dari PKN, terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Teori demokrasi politik, teori tersohor. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Model demokrasi ada tiga. Yang pertama, demokrasi klasik, republikanisme protektif, dan yang ketiga, republikanisme. Selanjutnya, ada konstitusi negara. Konstitusi nasionalisme dipahami sebagai spirit bernegara dalam menentukan karakteristik penyelenggaraan negara. Pengertian konstitusi menurut KC Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jenis-jenis konstitusi ada dua. Yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis itu yaitu sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, serta tata negara yang mengatur pri kehidupan suatu bangsa dalam persatuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini biasanya disebut konvensi atau kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Selanjutnya, pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem pemilu ada tiga. Yang pertama sistem pemilu pluralitas atau mayoritas. Yang kedua sistem proporsional. Dan yang ketiga sistem campuran. Pemilu itu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, dan yang ketiga pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif. Kalau lembaga yudikatif itu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung ini tugasnya untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, serta memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal garasi dan rehabilitasi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini tugasnya untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta memutuskan sengketa kewarganegaraan lembaga negara yang kewarganegaraannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Mahkamah Yudisial. Mahkamah Yudisial ini tugasnya untuk mengawasi perilaku hakim, mengusulkan hakim agung, serta menjaga kehormatan hakim. Yang kedua ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini fungsinya yaitu pertama sebagai membentuk undang-undang bersama Presiden. Fungsi anggarannya dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang dilaksanakan oleh Presiden. Fungsi pengawasannya dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang termasuk ke dalam lembaga legislatif ini yaitu DPR, DPRD, serta DPD. Baik, selanjutnya
Fungsi, tugas, dan kewenangan DPD dalam lembaga legislatif. Fungsi legislatif itu tugas dan wewenangnya dapat mengajukan RUU kepada DPR ikut membahas RUU. Fungsi pertimbangannya memberikan pertimbangan kepada DPR. Fungsi pengawasan, tugas, dan wewenangnya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan merupakan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari Rumpun Keilmuan Civics. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.